Mas Rohmat. Kan Mbak Biba udah bisa pergi ke hatinya Mas Rohmat sendiri. Mbak Biba, Bule mau minta tolong sama Mbak Biba. Tolong bantuin pernikahan Ibu Ani. Yuk. Oh. Iya boleh. Buruan siap-siap. Assalamualaikum Mas Kampleng. Nggih, tolong lakukan tugas dari Bule sekarang. Buruan, dada-dada, wawa-wawa, dada-dada, sasa-sasa, tap-tap-tap. Waalaikumsalam. Sudah? Udah boleh. Iya. Udah datang senyum-senyum aja, main handphone lagi, nabrak aja lu. Salam kayak apa kek? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini gue habis dapat SMS undian. Kalau gue itu dapat uang 1 juta. Ah, ini mah nipu. Ya, padahal gue udah mau seneng dapat duit. Lagian, masih aja hari gini lu kena tipu. Makanya, pilih cemilan ke Aye, yang no tipu-tipu. Apaan? Nih, Kalpa. Tuh. Tuh, lihat. Taburan kelapanya banyak. Sama persis kayak yang digambar. Wih, mantep tuh kayaknya. Gue cobain ah. Bener nih, no tipu-tipu. Taburan kelapanya banyak banget. Wangi lagi. Yuk kita makan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget nih Kalpa. Rasanya mahal. Taburan kelapanya gurih. Geli-geli gitu di mulut. Yang bikin ketagihan itu taburan kelapanya yang keras-keras, coklatnya manis lagi. Ini baru cemilan no tipu-tipu. Kemasan nggak mengkhianati rasa. Iyalah, Kalpa, cuma 2.000 lagi. Kalau mau lagi, ambil aja nih. Wih, tumben lo baik. Makasih ya. Mulai pada males-malesan ngajinya, Poy. Gue bingung. Kudu gimana lagi? Kudu pakai cara apa lagi nyadarin perempuan-perempuan genjing yang malas datang ke kajiannya Bidadari Surga. Masa kemarin aja jamaahnya yang kebanyakan datang dari Pasar Makmur. Gua kan malu, Poy. Tuan rumah malah sepi. Oh Nelly, sabar ya. Harus berapa kali gue bilang sabar. Sabar buat Mpok dan sabar juga buat gua. Karena ini semua ujian dari Allah. Karena betapa sayangnya Allah sama kita dikasih amanah seperti ini. Pok, mungkin kalau dibandingkan perjuangan Rasulullah, kita nggak ada apa-apanya. Rasulullah diludahin, Rasulullah diancam mau dibunuh, dan banyak lagi. Rasulullah nggak pernah nyerah kok. Tetapi kenapa kita nyerah? Rasul bukan, dijamin surganya juga kagak kita. Kenapa kita harus nyerah? Boro-boro dijamin surga kita. Sholat aja belum tentu diterima. Belum tentu juga omongan baik kita diterima oleh Allah. Cuman manusia nganggap baik. Allah belum tentu nganggap baik. Bukan gua mau ngajarnya, Pok. Kalau salah, perbaiki. Kalau gagal, coba lagi. Tapi semua itu akan selesai kalau kita menyerah, Pok. Sama-sama, ini perjuangan dakwah kita. Dakwahnya Mpok dan dakwahnya gua. Ini perjuangan. Lebih baik kita mati sebagai seorang pejuang daripada kita hidup hanya untuk menjadi seorang pecundang.
Di mana harga diri kita? Kalau hanya ingin terlihat baik oleh orang, menjilat sana, menjilat sini. Bukankah Allah sudah meninggikan derajat kita sebagai makhluk yang paling mulia? Kenapa kita sendiri yang merendahkan apa yang sudah dibuat oleh Allah? Jangan nyerah. Maju terus, sudah lupakan pujian manusia. Karena hanya satu yang kita tuju, Allah. Di mana orang lain nggak perlu tahu. Benar juga ya, Poy. Gua masih banyak ngeluh orangnya. Sama gue juga, Pok. Sering ngeluh. Kelihatannya baik aja. Padahal orang nggak tahu. Masih banyak kesalahan dan dosa yang gue perbuat. Cuman gak usah takut. Kita hanya bisa minta ampun sama Allah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga dengan istighfar itu apapun dan seberat apapun halangan yang ada di depan mata, hilang dan sirna. Akan hancur berkeping-keping hanya dengan istighfar. Kenapa? Karena dengan itu satu-satunya cara kita menundukkan diri di hadapan Allah. Ampuni aku ya Allah. Banyak dosa. Iya. Ntar gua praktekin dah. Udah, lu gak usah takut. Dandi itu udah insaf. Gak mungkin dia berani hipnotis lu lagi. Emangnya jaminannya apa Bang Tommy? Nggak bakalan dia bikin gaduh lagi di Pasar Genjing. Lu ada-ada aja lu pakai jaminan-jaminan lu. Emangnya apaan? Tapi kalau lu masih takut, jaminannya. No, lu lihat jaminannya sebelah pojok sono no. Maneli Bang Tommy? Bukan, yang lagi ngobrol sama Nelly. Bang Apoy. Iya maaf Bang Tommy. Tapi saya masih khawatir Bang Tommy. Soalnya semua mantan preman yang dibawa sama Bang Apoy ke Pasar Genjing, sebagian belum tobat Bang Tommy. Allahu Akbar. Lu kalau ngomong jangan sembarangan. Lu nggak lihat Rohmat. Rohmat itu contohnya, buktinya. Kalau salah satu preman tuh udah ada yang tobat. Kalau Jono? Nah, itu dia toh. Namanya hidayah itu turunnya dari Allah. Bukan dari Apoy, bukan dari gue, Paang, Ovi, apalagi dari lu. Makanya itu Bang Tommy, saya khawatir. Soalnya kelakuannya tukang hipnotis itu persis kayak Jono Bang Tommy. Ya udah dah, kalau emang lu masih khawatir itu hak lu. Sekarang gua ke lapaknya Apoy dulu. Gua bakal ceritain ke dia apa yang lu khawatirin. Nanti kalau saya digulung sama Bang Apoy gimana Bang Tommy? Udah lu gak usah takut, ntar gue bantuin. Bantuin saya Bang Tommy. Bukan, bantuin Apoy buat ngegulung lu. Jangan Bang Tommy. Canda gue. Makasih ya Bang Tommy. Iya, yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Tam. Pada kenapa nih? Kok matanya pada merah? Pada kelilipan ya? Kebanyakan bawang putihnya nih. Apa sih pedagang Oneli? Nyamber sini-sini Tom. Gado-gado, bawang putih enak juga kali ya. Assalamualaikum Mbak Rohmat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau mana? Gua nggak enak ganggu lu. Duduk. Mbak Rohmat, saya bawain makanan buat Mbak Rohmat. Ini masakan saya sendiri. Mbak Rohmat sudah sarapan? Udah. Kalau gitu, ini untuk makan siang aja. Ini makanan kesukaannya Mbak Rohmat. Tahu dari mana makanan kesukaan gua? Ada aja. Diterima ya? Masih. Bir kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kenapa, Pleng? Maaf nih Kak Kebu. Beta di